Kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki nilai sejarah tinggi, terutama sebagai pusat budaya Melayu dan peninggalan Kesultanan Riau Lingga. Kota Batam merupakan kota terbesar dan pusat industri serta perdagangan di Kepulauan Riau. Letaknya strategis dekat Singapura menjadikan kawasan ekonomi Kabupaten Bintan terkenal wisata pantainya, kawasan resort internasional Lagoy, dan memiliki potensi perikanan dan kelautan. Kabupaten Karimun memiliki pelabuhan internasional dan menjadi pintu masuk dari Singapura. Wilayah ini berkembang di bidang perindustrian, pertambangan, dan perikanan. Kabupaten Anambas terletak paling utara dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Anambas dikenal sebagai dengan keindahan lautnya yang memiliki wisatawan. Kabupaten Lingga terkenal dengan kekayaan sejarah dari budaya Melayu serta potensi perikanan dan pertanian. Lingga memiliki banyak pulau kecil yang indah. Kabupaten Natuna terletak di utara dan memiliki posisi strategis. Natuna kaya akan sumber daya alam, khususnya gas alam. Di tengah kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, negara dituntut untuk lebih sigap, efisien, dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Namun, apakah negara mampu menjawab semua tantangan itu sendirian? Privatisasi hadir sebagai salah satu strategi kebijakan, sebuah pendekatan yang mengundang banyak harapan, sekaligus keraguan, dari efisien hingga potensi, monopoli, dan kemitraan hingga pertanyaan akan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsa Aina Zaskia dengan NIM 2405020141, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah pelayanan publik. Saya akan mempresentasikan tentang... Nah, teman-teman di sini semua tentunya belum tahu kan apa itu privatisasi. Nah, ayo kita membahas secara dalam tentang apa itu privatisasi, mengapa dilakukan, dan bagaimana bentuk-bentuknya, dan apa dampak yang ditimbulkan dari privatisasi ini untuk pelayanan publik yang ada di Indonesia. Apa itu privatisasi? Nah, privatisasi itu adalah sebuah proses pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan dari pengelolaan umum yang dikelola penyediaan layanannya dari pemerintah ke sektor swasta. Nah, fenomena ini bukan sekedar kebijakan teknis, tapi melainkan refleksi dari kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman sekarang yang keterbatasan anggaran. Nah, tuntutan publik ini atas kualitas layanan dan perlunya transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif dan profesional. Lalu, tujuan privatisasi itu apa sih? Nah, tujuan privatisasi itu bukan hanya sekedar untuk melepaskan beban fisikal negara. Itu adalah salah satu strategi untuk menghindarikan efisiensi operasional, membuka peluang untuk investasi, serta meningkatkan kualitas dan akses layanan publik dalam kerangka ini. Nah, sektor swasta tidak sedar menjadi pelaksana, tetapi menjadi mitra pembangunan bagi masyarakat. Lalu ada bentuk-bentuk privatisasi. Nah, bentuk-bentuk privatisasi ini biasanya hadir dari berbagai bentuk, mulai dari penjualan aset negara secara langsung, sistem kontak layanan, atau outsourcing, hingga kemitraan jarak panjang antara pemerintah dari swasta. Bahkan dalam beberapa kasus diberikan konsesi pengelolaan layanan publik oleh pihak swasta dengan wewenang terbatas, namun terstruktur. Setiap bentuk memiliki konsekuensi dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan sektor
serta kebutuhan masyarakat. Privatisasi ini memiliki dampak positif. Mau tau nggak sih apa dampak positifnya aja? Nih, aku kasih tahu nih. Dampak positif dari privatisasi adalah yaitu mampu membuat kita atau menciptakan sebuah efisien yang melalui orientasi padahal hasil dari investasi dan profit. Persaingan sehat antara penyediaan jasa menjadi kualitas sebagai bahan peningkatan. Kan ada dampak positif, tadi udah aku sebutin. Selanjutnya ada dampak negatif privatisasi. Nah, dampak negatif privatisasi ini tidak dapat kita pungkiri untuk mengandung resiko. Dan komersialisasi layanan publik berpotensi menciptakan ketimpangan akses, terutama bagi kelompok rentan. Tanpa regulasi yang kuat, muncul potensi monopoli, penurunan kualitas layanan yang rendah, dan melemahnya transparansi serta akuntabilitas, bahkan kontrol negara terhadap sektor strategi dapat juga terganggu loh. Nah, aku udah jelasin tuh apa itu privatisasi, tujuannya, dampaknya, dampak positif, dampak negatif. Nah, aku bakal ngejelasin tentang kesimpulan dari privatisasi. Nah, kesimpulan dari privatisasi itu adalah pada akhirnya bukan solusi tunggal bagi problematika pelayanan publik. Nah, privatisasi ini adalah instrumen kebijakan yang membutuhkan perencanaan matang, regulasi ketat, dan pengawasan yang berkelanjutan. Di tengah semangat efisiensi ini, negara tetap harus memiliki atau memikul tanggung jawab yang moral, memastikan bahwa setiap warga negara mendapat pelayanan yang adil, terjangkau, dan bermartabat. Nah, itu adalah penjelasan tentang privatisasi, mulai dari apa itu privatisasi, tujuan privatisasi, dampaknya, dampak baik dan buruk, dan kesimpulannya. Baik, selesailah video pembelajaran atau video penjelasan tentang privatisasi dari saya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Maaf apabila ada kekurangan kata dan kesilapan kata yang telah saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.